Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial React.js. Di sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan JSX ya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat project React.js yang direkomendasikan ya. Oke, kali ini untuk membuat project React kita akan menggunakan Vite ya, Vite.js. Apa itu Vite.js? Vite.js adalah sebuah framework JavaScript open source yang digunakan untuk membangun aplikasi front end yang cepat dan efisien. Nah, ini yang harus teman-teman garis bawahi ya, cepat dan efisien. Vite.js berfokus pada performa yang cepat dan pengembangan yang mudah. Vite.js dibangun di atas ES Build dan memiliki performa yang cukup cepat dalam proses compiling. Vue.js memungkinkan pengembang untuk mengatur lingkungan pengembangan untuk kerangka kerja seperti Vue, React, dan lain sebagainya. Dia bukan cuma React aja ya, jadi ada beberapa yang disupport sama Vite ini. Nah, teman-teman kalau misalkan mau lihat detailnya, bisa buka vue.js.dev ya. Ini ada vue.js.dev. Dan teman-teman kalau mau tahu kenapa kita harus memilih Vite, nah, tinggal klik aja why-nya di sini ya. Nah, saya sudah merangkum ya, kenapa kita harus memilih Vite ya. Nih, ada beberapa alasan mengapa kita menggunakan Vite untuk project React. Vite lebih cepat daripada Create React app. Jadi kalau misalkan teman-teman buka di situs resminya React.js ya, React.js. Nah, terus teman-teman masuk di sini kalau misalkan kita learn misalkan ya, kemudian di sini ada installation, kemudian new React project. Di sini kan perintahnya adalah npx create next. Kalau misalkan menggunakan next ya, kalau misalkan menggunakan React berarti create React apps. Nah, tetapi kita akan menggunakan ini ya, karena dengan Vite kita bisa menghasilkan proses yang lebih cepat. Oke, ini kita bisa menggunakan yang lebih cepat. Kemudian Vite lebih ringan dan lebih powerful untuk membangun aplikasi yang berjalan di Vite. Vite memiliki fitur seperti hot mode replacement. HMR ini maksudnya ketika kita mendevelop auto refresh ya, tidak perlu kita mengklik refreshnya. Kemudian juga Vite lebih mudah dan fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan project. Oke, nah untuk Vite, untuk membuat project Vite kita bisa balik lagi ya. Kita ini ada get started. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana kita memulainya. Nah, di sini teman-teman tinggal dibaca ya overview-nya. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang versi online. Teman-teman tinggal klik aja salah satu. Misalkan teman-teman menggunakan TypeScript juga ada di sini ya. Kemudian menggunakan React juga bisa langsung. Ataupun Vanilla.js juga bisa. Nah, kita akan menggunakan di sini sebenarnya ada beberapa yang direkomendasikan ya. Kita bisa menggunakan npm, yarn atau pnpm. Nah, saya akan menggunakan yarn ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai yang lain silahkan. Saya akan menggunakan yang ini, yang yarn. Tapi kita harus menginstal dulu ya kebutuhannya untuk yarn ini. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js-nya. Nah, di video sebelumnya sudah kita install Node.js-nya. Teman-teman tinggal cek di sini Node strip v. Nah, saya sudah menginstal Node.js versi 18.16. Kalau misalkan teman-teman mau menginstal versi Windows, misalkan sebelumnya kan saya mencontohkan di Linux ya. Tinggal buka Node.js, kemudian teman-teman masuk ke sini. Nah, teman-teman tinggal download yang ini ya. Nah, kalau misalkan sekarang kan sudah versi 18.16.1 ya. Sedangkan tadi kita memiliki versi 18.16.0. Misalkan teman-teman mau mengupdate-nya ataupun versi-versi yang lebih bawahnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka install Timpa ya. Teman-teman tinggal double klik kalau misalkan teman-teman nah sini ya. Oh, ini tinggal kita double klik nanti muncul seperti ini. Nah, kita tunggu. Nah, di sini tinggal kita next, kita checklist.
kemudian next, kita next lagi, ini saya next terus ya, dan saya next, kita akan install. Nah, dia mengupdate karena tadi kita sudah punya ya. Dia melakukan update di remove yang lamanya, kemudian dia timpa dengan yang baru, yang versi 18.1-nya. Nah, sambil kita menunggu selesai, di sini ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan ya. Nah, di sini kebutuhannya kita harus menggunakan versi 14.18 ke atas. Nah, kebetulan kita menggunakan versinya 18, jadi sudah lebih dari yang minimum dibutuhkan di sini ya. Ini teman-teman pastikan menggunakan versi yang di atas ini ya, yang disyaratkan. Nah, kita sudah selesai, kita finish. Sekarang kita bisa cek lagi di sini. Nah, ini teman-teman harus refresh ya. Kalau misalkan teman-teman ceknya di sini lagi, ini belum berubah. Oh, sudah berubah ya. Sudah berubah. Harusnya kalau misalkan ini tidak berubah, teman-teman buka baru, kemudian tinggal ini lagi aja, buka. Tuh dia sudah menjadi versi 18.16.1 sudah update ya. Nah, kemudian kita akan install dulu run yarn-nya ya. Teman-teman masuk ke yarn packet.com yarnpkg.com. Nanti linknya teman-teman bisa ambil di kolom deskripsi di bawah ya. Ataupun teman-teman juga bisa cari dengan menggunakan mengetikkan yarn install. Ini aja nanti akan muncul kok paling atas yang ini. Teman-teman tinggal klik, nanti sudah diarahkan ke proses untuk instalasinya ya. Saya akan install yang ini dipilih, kemudian teman-teman tinggal copy yang ini npm install yarn ya. Kita masuk lagi ke sini, kita tinggal paste, kita akan install. Oke, ini yarnnya sudah terinstall. Nah, sekarang kita akan cek versinya sudah ada ataupun belum yarnnya ya. Kita akan paste ke sini. Oke, ini yarnnya sudah terinstall ya, 1.22 untuk versinya. Kita kembali ke sini, ke width-nya. Nah, kita akan menggunakan yarn, berarti kita akan menggunakan yang ini ya. Namun sebelum kita copy, sebelum kita jalankan, kita arahkan dulu ke directory project kita ya. Saya akan clear screen dulu. Saya akan masuk ke directory C, kemudian React tutorial. Oke, di sini belum ada ya. Nah, kita akan paste yarn create width. Nah, kita akan pilih. Nah, di sini ada perintah kita harus mengisi nama projectnya. Kita akan mengisi 03 React app misalkan ya. Ini React app pertama ya yang kita buat. Nah, sebelumnya kita tidak menggunakan create project ya. Kita enter. Nah, di sini ada pilihan ya. Ini ada vanilla kalau misalkan kita menggunakan pure JavaScript, kemudian ada Vue, kemudian ada React, kita akan menggunakan yang React ini ya. Kita tinggal arahkan menggunakan kursor arah bawah, arrow ya, arrow atas bawah. Kita akan pilih React, kemudian tekan enter. Nah, di sini ada TypeScript, ada JavaScript, kemudian ada TypeScript plus SWC. SWC ini Speedy Web Compiler ya, tapi ini cenderung baru dan masih banyak yang belum support. Jadi kita akan menggunakan yang ini aja, JavaScript aja ya. Teman-teman tinggal enter. Nah, ini sudah terbentuk. Kita akan clear screen. Nah, sebelum kita menjalankan tadi perintah-perintah yang disebutkan di sebelumnya ya. Jadi kan ada ketika kita create project, kita harus menjalankan run-nya ya. Nah, kita akan masuk dulu ke 03. Nah, kemudian kita akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, sini ya. Nah, ini project kita. Saya akan yes. Ini ada beberapa folder yang sudah dibuatkan. Nah, kalau misalkan teman-teman balik ke materi kita yang tadi, saya sudah memberikan rangkumannya ya. Nah, di sini ada beberapa folder. Ini ada node modul berisi paket Node.js. Semua library yang kita install dengan npm akan disimpan di sini. Nah, yang tadi ya. Dan nanti kan kita harus menggunakan setelah kita menginstal yarn, kita harus melakukan yarn install.
Nah, setelah yarn install, kita baru bisa memiliki node modulnya. Nah, di sini kan belum ada node modulnya nih. Nah, nanti ini ada kalau misalkan sudah kita install ya. Kemudian di sini ada public berisi file untuk public seperti icon, gambar, dan aset publik lainnya ya. Dan src berisi kode dari aplikasi React.js. Di sinilah kita akan membuat komponen nanti. Kemudian ada index HTML yang ini. Nah, file pertama yang dibaca ketika project dijalankan. Ini ke sini. Dan ada git ignore berisi kode-kode yang akan diabaikan oleh git. Kemudian ada packet.json, file JSON yang berisi keterangan proyek dan daftar modul yang dibutuhkan nanti. Ini ketika kita menjalankan install, dia akan mendownload semua dependensi dari node-nya ya. Kemudian yarn log, ini adalah file yang digunakan yarn untuk mengunci versi-versi modul Node.js yang digunakan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman seperti ini kemudian menjalankan, kita tidak menggunakan live server lagi seperti ini ya, show preview, tidak bisa. Nah, kita harus menjalankannya menggunakan perintah yang tadi di sebelumnya ya, yarn. Nah, kita akan menggunakan yarn, kemudian kita akan install ya, kita akan gunakan yarn install. Kita akan jalankan, dia akan menginstal semua kebutuhan dependensinya ya. Ini kalau misalkan teman-teman lihat kebutuhannya apa aja ada di sini nih. Kita akan membutuhkan ini ya dependensinya, ada React, kemudian React DOM, ini yang akan nanti dibuatkan sama si yarn-nya. Nah, ini masih proses ya. Mau download. Ini juga feed-nya, lihat di sini plugin React yang dia akan import ya. Kemudian ini yang ignore tadi, nanti yang ketika kita deploy ke Git, ini yang akan di-ignore, tidak akan dimasukkan. Oke, nanti kita akan coba ya. Kita akan install dulu untuk kebutuhannya ya. Oke, lihat. Sekarang node modulnya sudah muncul ya di sini. Nah, node modul ini nyaris tidak akan pernah kita sentuh ya. Karena tidak akan ngoprek-ngoprek untuk library-nya ini ya. Ini di sini ada Slin dan sebagainya, kebutuhan untuk project kita. Semuanya ada di sini. Nah, kalau misalkan sudah kita install, nah sekarang kita bisa menjalankannya. Kita bisa lihat di sini. Sini kan ada script ya. Nah, ini script adalah perintah yarn yang bisa kita gunakan. Yarn dep misalkan, berarti nanti kita akan dijalankan with-nya ini ya. Kemudian yarn build untuk membuild projectnya. Kemudian yarn lin itu untuk mengecek ya menggunakan slin. Kemudian ini untuk feed preview. Kita akan coba kali ini gunakan dua ini ya. Kita akan coba jalankan developmentnya. Berarti teman-teman tinggal masuk lagi ke terminalnya ke sini. Yang ketikan yarn. Nah, kemudian kita jalankan dep. Yarn dev. Nah, lihat sekarang sudah dibuatkan lokalnya ya, localhostnya. Teman-teman tinggal tekan kontrol kemudian klik, maka dia akan buatkan. Tuh akan jalan ya. Ini lokal development kita sudah jalan with React. Nah, ini dari mana? Kita bisa lihat dari sini ya. Dia pertama kali akan membaca ini. Nah, di sini sudah ada root-nya seperti yang video sebelumnya ya. Kita ada root. Kemudian dia akan membaca tipenya modul, kemudian src main.jsx. src kemudian main.jsx yang ini ya, dia akan membaca. Nah, di sini sudah teman-teman bisa lihat ya, ini sama dengan perintah yang sebelumnya kita buat. React DOM create root. Nah, kita ambil dari root-nya ini diambil dari sini ya. Nah, ini. Nah, ambilnya dari sini. Kemudian root itu dia akan memanggil app. App ini menggunakan JSX. JSX dia ambil dari sini ya, app ini dari app.jsx. Berarti dia ngambil dari sini, app.jsx. Nah, dia mengembalikan ini, dia export app. Dia ada sebuah function. Nah, inilah yang dia panggil. Nah, di sini dia ada memanggil beberapa item ya. Ini ada memanggil file SVG, kemudian dia juga ada memanggil
logo untuk React-nya. Kemudian ini juga ada action yang pernah kita pelajari ya di video sebelumnya untuk event dalam JSX. Nah, ini sehingga menghasilkan output ini. Ini ya, kita bisa lihat. Oke, ini sudah berjalan. Nah, sekarang kita akan coba modifikasi ya. Nah, karena yang akan selalu kita modifikasi di bagian SRC ini ya. Yang bagian SRC yang lain mungkin tidak akan kita, terutama yang modul ini tidak akan kita sentuh ya. Nah, coba kita akan ubah ya. Kita akan hilangkan untuk logonya ini. Dan kita pakai. Misalkan ini ya. Sampai sini akan saya hapus. Oke, kemudian di sini saya akan ubah dengan hello world ya. Hello world. Seperti ini kita save. Nah, sekarang kita balik lagi. Nah, lihat di sini sudah berubah ya. HTML-nya sudah jalan. Kemudian kita klik juga ini berubah. Nah, ini kita jalankan menggunakan development. Nah, di sini kalau misalkan kita nanti sudah jadi, nah kita tidak menggunakan seperti ini. Nah, ini tidak dipakai, ini bisa kita hapus ya. Ini ditandai nih. Yang tidak dipakai ada dikasih warna. Enaknya menggunakan IDE atau tools itu seperti itu ya. Bisa membantu kita mana yang tidak dipakai yang perlu dihapus. Nah, ini jalan masih. Oke, ini ya. Nah, sekarang ini diibaratkan ini sudah selesai ya. Kita membuat projectnya, kita sudah memodifikasi. Nah, bagaimana caranya kita untuk nge-build-nya. Nah, untuk membuild projectnya React kita harus menggunakan perintah build. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini sebenarnya nih, ada packet, kemudian di sini ada script ya. Nah, di sini ada build. Jadi kita bisa menjalankan yarn build nanti. Nah, supaya dia mengeksekusi yang ini. Oke, kita coba sekarang akan Ctrl C untuk keluar dari development-nya ya. Nah, kemudian kita akan mengetikkan yarn, kemudian di sini ada build. Kita akan menjalankan yarn build-nya. Oke, dia akan berjalan, akan nge-build. Lihat, di sini sudah ada disk. Folder distribusinya sudah terbentuk ya. Nah, inilah hasil compile yang bisa kita gunakan. Di sini sudah dikompres tuh. Jadi seperti ini bentuknya. Dan di sini tidak ada lagi perintah yang seperti tadi ya, seperti ketika development kita buat. Ini sudah di minify, dikecilin, kompres. Nah, ini kalau misalkan kita sudah jadi dipakai di production yang ini. Dan cara menjalankannya ini gimana? Kita tidak bisa seperti ini ya. Misalkan show preview ini tidak akan muncul. Nah, kita berada di disk. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa ini ya. Kita masuk ke directory disk-nya. Nah, ke sini. Kemudian kita buka lagi dengan menggunakan Visual Studio Code yang baru misalkan ya seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, ini udah terbuka. Kita buka yang ini. Yang file index-nya. Nah, ini bisa kita klik kanan kemudian show preview. Nah, inilah project kita yang sudah di-build. Ini sama, kita bisa klik. Ini juga hasilnya sesuai ya yang tadi kita build. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk membuat project React menggunakan Vite. Ini kita lebih ke bagaimana cara membuatnya, bagaimana kita mengetahui struktur dari project kita, kemudian memodifikasi, dan kita juga sudah mencoba untuk nge-build ya, atau membuat distribusinya. Kita sudah berhasil. Nah, di video selanjutnya kita akan coba membuat komponen React, dan kita pelajari lebih dalam terkait dengan komponen. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.